lagi bersama saya dengan Rahel Monika Panggabean yang biasa disingkat Ramon. Saya adalah mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 18 14 15 10 56. Saya di sini akan mempresentasikan dari praktikum mata kuliah inventarisasi hutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan itu kegiatan dalam memperoleh suatu informasi, baik kualitas maupun kuantitas dalam suatu hutan. Nah, inventarisasi sendiri itu dipelajari kalau sebelumnya kita udah memahami dalam manajemen hutan. Karena di dalam manajemen hutan itu kita mengetahui bagaimana bentuk riapnya, bagaimana bentuk pohonnya, dan potensi hutan tersebut dalam setiap pohonnya supaya dapat dikelola lebih lanjut lagi. Kegiatan inventarisasi hutan merupakan dasar dalam perencanaan dan kebijakan dalam pengelolaan hutan. Namun, konsep modern dalam manajemen hutan dan inventarisasi kawasan hutan mencakup mengenai berbagai fungsi hutan dalam pemahaman hutan sebagai suatu ekosistem. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan inventarisasi hutan. Tujuan inventarisasi hutan itu untuk memperoleh data yang selanjutnya diolah dan akan dilakukan data tersebut untuk diteliti lebih lanjut lagi untuk penggunaan dalam perencanaan pengelolaan hutan dan perumusan kebijakan strategis jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah sesuai dengan tingkatan dan kedalaman inventarisasi yang akan dilakukan pada hutan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dalam inventarisasi hutan. Nah, ruang lingkup dalam inventarisasi hutan meliputi survei yang memperhatikan keadaan flora, fauna, keberadaan manusia dalam hutan tersebut maupun di sekitar hutan tersebut, sumber daya manusia yang ada dalam hutan tersebut, lalu status dan keadaan pada hutan tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai pengenalan alat ukur pohon. Jadi, pengenalan alat ukur pohon ini dalam pertumbuhannya merupakan pertemuan dimensi dari satu atau lebih individu dalam suatu tegakan hutan atau dalam periode waktu tertentu. Nah, dalam pengukuran dimensi pohon, volume pohon sangat penting dan diperlukan untuk mengetahui jika kalau mau diproses lebih lanjut pohon tersebut. Nah, volume pohon juga dapat menduga tegakan dengan menggunakan tabel tegakan maupun ditentukan dengan beberapa pendugaan-pendugaan terhadap volume pohon tersebut. Jadi, hubungannya dalam inventarisasi hutan, kalau kita sudah mengetahui pertumbuhan dimensi pohon tersebut, kita akan mengetahui volume pohon tersebut. Jadi, untuk inventarisasi hutan, untuk pengelolaan perencanaan hutannya akan lebih mudah lagi. Nah, dalam inventarisasi hutan, kita kan pasti akan menentukan pohon-pohon tersebut dari beberapa petak yang sudah kita tentukan. Misalnya kayak petak 20 meter x 20 meter, kita akan menentukan pohon panjang tiang dalam petak tersebut. Untuk mengukurnya itu, kita memerlukan beberapa alat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pengukuran alat tersebut juga kan kita harus mengetahui tinggi dan diameter dari pohon tersebut. Contoh alatnya ada pitameter, ada bitter leaf stick, habis itu ada CH meter, ada Haga meter. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas di video selanjutnya. Berikut adalah beberapa alat untuk mengukur tinggi suatu pohon. Dalam alat ini ada roda yang berputar bebas dan mempunyai dua skala yang berbeda. Skala pada sebelah kanan menunjukkan satuan pengukuran suatu vertikal dalam persen. Berikut ini ada klinometer. Klinometer itu dari kata incline yang berarti lereng atau tanjakan. Berikutnya adalah cara menggunakan klinometer, adalah dengan dua mata terbuka. Satu mata melihat ke lensa, sedangkan mata yang lain melihat ke objek yang dibidik. Sedangkan di sebelah kiri mencantumkan satuan sudut dalam derajat. Sudut di atas bidang horizontal diberi tanda plus, sedangkan sudut di bawah bidang tersebut diberi tanda min. Pemberian tanda ini merupakan hal penting, tapi seringkali dilupakan oleh para pengukur pemula. Otak kita akan menggabungkan skala pada lensa dengan objek yang dibidik. Sebagaimana pengukuran jarak, kemiringan harus diukur pada tinggi yang sama. Selanjutnya ada hagameter, yaitu alat untuk mengukur tinggi pohon. Sebenarnya alat ini dapat pula difungsikan untuk mengukur tinggi apa saja, termasuk kelerengan. Lalu ada cara penggunaan haga altimeter. Yang pertama, pilih kejauhan sesuai dengan skala yang ada, yaitu antara 15, 20, 25, atau 30 meter dari pohon. Bidik pangkal pohon atau bisa juga tinggi pohon pada tinggi 1,3 meter, lalu tekan tombol pengunci. Baca angka yang muncul pada skala, catat agar tidak lupa.
Lalu, pilih skala jarak yang sesuai pada batang berputar. Kemudian lepaskan pointer dengan menekan tombol di bagian samping instrumen, di mana poin yang dibidik, misalnya ujung pohon, dapat dilihat. Ukur jarak horizontal yang dipilih dari pangkal pohon. Tekan tombol pointer atau tombol pelepas kunci, kemudian bidik ujung pohon, lalu tekan tombol pengunci. Baca angka yang muncul pada skala, catat agar tidak lupa. Kemudian hitung dengan prinsip hitung klinometer. Kemudian ada Kristen hypsometer atau yang biasa dikenal dengan sebutan CH meter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tinggi suatu pohon. Dalam penggunaannya, CH meter dibantu dengan sebuah galah. Antara CH dan galah harus mempunyai skala yang sama. Kemudian cara penggunaan alat CH meter yaitu, yang pertama samakan skala pada CH meter dan galah, kedua pasangkan galah sejajar dengan batang pohon. Kemudian ukur dengan CH, lihat pada siku dalam, lihat sampai mana pas antara pangkal pohon dengan ujung tanjuk. Lalu lihat ujung galah dan lihat skala yang bertepatan dengan titik ujung galah. Kemudian catat hasil pengamatan pada tally sheet. Kemudian ada pi-bend untuk mengukur diameter pohon. Diameter pohon yang biasa diukur adalah diameter setinggi dada atau sekitar 130 cm dari permukaan tanah. Mudahnya penggunaan alat ini karena tidak perlu rumus lingkaran, skala yang tercantum pada alat ini merupakan keliling dari pohon yang kita ukur tersebut. Cara penggunaan pi-bend sangatlah simpel. Siapkan pi-bend dan pohon yang akan kita ukur, lilitkan melingkar pi-bend pada pohon setinggi 130 cm dari permukaan tanah. Kemudian, bacalah skala yang tertera pada pita pi-bend. Lalu ada garpu pohon, adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter pohon atau diameter batang pohon dengan prinsip pengukuran diameter pohon yang relatif masih kecil. Nah, cara penggunaan garpu pohon ini adalah pilih pohon yang akan diukur diameternya, ambil garpu pohon dan jepitkan pada pohon yang akan diamati. Lalu, lihat angka pada skala dan catat hasil dari pengamatan tersebut. Kelebihan penggunaan alat ini adalah praktis dan lebih cepat dalam pengukuran, serta mudah untuk dibawa. Kekurangannya yaitu hanya untuk mengukur diameter saja. Kemudian ada Biltmore stick, adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter batang dengan cara yang sangat mudah. Cara yang pertama, himpitkan sisi angka 0 Biltmore pada satu sisi pohon, kemudian pada jarak selebar S, lihat batas sisi pohon di sebelahnya, dan himpitkan dengan skala diameter pada alat. Kelebihan Biltmore stick dapat mengetahui ukuran diameter batang dengan langsung tanpa menggunakan rumus yang rumit. Per 1,3 meter. Pohon di lokasi miring, pengukuran pada diameter 1,3 meter dari lokasi yang lebih tinggi. Pohon miring di lokasi datar, pengukuran pada 1,3 meter mengikuti arah condong pohon. Batang bercagak, tinggi cagak 1,30 meter, pengukuran di bawah batas cagak luar. Pohon cacat di tinggi 1,3 meter, diameter adalah rata-rata dari diameter di atas dan di bawah batang cacat. Batang bercagak di bawah 1,30 meter, pengukuran di 2 batang. Batang cacat, tinggi batas bawah cacat kurang dari 1,30 meter, pengukuran tepat di 1,30 meter. Pohon berbanir di atas 1,30 meter, pengukuran dilakukan 20 cm di atas banir. Pohon berakar nafas, pengukuran pada 1,30 meter di atas akar. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri presentasi mata kuliah inventarisasi hutan ini.
Terima kasih. Salam rimba.